Baik, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan belajar tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Kongruen dan kesebangunan ternyata berbeda. Kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Oke, apa yang dinamakan dengan kekongruenan? Kekongruenan adalah dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berarti bentuknya sama dan ukuran pun juga sama. Lihat, di sini ada segitiga ABC. Apa? Segitiga ABCD ya, segitiga ABC dan segitiga apa ini? Segitiga EFG. Apakah di sini kedua segitiga itu dapat dikatakan kongruen? Coba kita lihat. Di sini mempunyai ukuran yang sama. Oh, ternyata mempunyai panjang sisi yang sama ya. 10 cm, di sini 10 cm. Sudutnya kita lihat. Sudut B bersesuaian dengan F ternyata. Di sini adalah sudutnya adalah siku, berarti bersesuaian ya. Kemudian sudut A ini adalah 45 derajat. Sudut E pun sama 45 derajat. Sudut C juga 45 derajat dan sudut G adalah 45 derajat. Ternyata di sini tuh dapat dikatakan kongruen ya. Segitiga kongruen. Ternyata kedua segitiga itu kongruen. Coba kita perhatikan. Dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini mempunyai, ya yuk coba dilihat, mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Di sini bentuknya sama, segitiga sama sisi karena ditandakan dengan ini ya. Berarti ketiga sisinya sama panjang ternyata. Ya, apakah ini bentuknya sama dan mempunyai ukuran yang sama atau berbeda di sini? Oh, ternyata mempunyai ukuran yang sama, yang berbeda. Di sini panjangnya adalah 6 cm, ternyata di sini adalah 4 cm. Berarti dapat dikatakan apa? Bahwa segitiga ABC itu tidak kongruen dengan segitiga PQR. Ya, syarat dikatakan, kita akan belajar nih syaratnya dulu. Berarti syarat kekongruenan itu ada dua benda dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama apa? Sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti ukurannya harus sama panjang. Yang kedua itu adalah sudut yang bersesuaian itu sama besar. Mari kita lihat contoh soal ya. Coba syarat kongruen. Di sini ada trapesium. Coba ketika trapesium ini diputar, apakah akan membentuk trapesium yang sama di sini? Di sini adalah trapesiumnya adalah apa? A, B, C, D. Nah, A, B, C, D apakah kongruen dengan apa? Dengan trapesium apa? K, L, M, N. Nah, syarat yang pertama kita harus menemukan dulu. Syarat yang pertama tadi apa? Sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba dilihat apakah sisi yang bersesuaian itu sama panjang dalam gambar ini. Coba ya. Ketika kita trapesium ini diputar sesuai dengan gambar di sini apakah sama panjang? Coba lihat. Sisi apa di sini? AB. Sisi AB ya. Sisi dari A,
B. Ternyata sama dengan sisi dari KL karena mempunyai tanda yang sama. Sisi AB ternyata sama panjangnya dengan sisi KL. Kemudian apa lagi? Sisi BC ternyata BC ya. BC sisi tegak ini berarti sama dengan ini. Sama dengan sisi dari LM. Kemudian apa lagi? Sisi dari CD mempunyai lambang yang sama ya, simbol yang sama ya. Ternyata sama panjangnya. CD itu panjangnya sama dengan panjang sisi MN. Kemudian apa lagi? Sisi dari DA ya. Ternyata DA, sisi panjang dari DA itu sama panjang dari panjang sisi NK. Syarat yang kedua apakah memenuhi? Nah, syarat yang kedua adalah apa? Mempunyai apa? Besar, apa? Sudutnya sama sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita lihat ya. Sudut yang bersesuaian sama besar. Coba dilihat. Di sini sudut A. Coba dilihat sudut A. Ternyata sama, mempunyai simbol yang sama ya. Sudut A sama dengan sudut B. Kemudian apa? Sudut B besarnya adalah 90 derajat sama dengan sudut apa? Sudut L. Sudut B sama dengan sudut dari L. Kemudian apa lagi? Sudut dari C ini. Sudut dari C sama dengan sudut dari M ya, 90 derajat ya. Kemudian apa? Sudut dari D itu sama dengan sudut dari N. Ternyata trapesium A, B, C, D itu apa? Kongruen dengan trapesium KLMN. Jika saya menyebutkan kalau trapesium BCAD BCDA, misal dari sini ya, BCDA apakah sebangun dengan apa berarti trapesiumnya? Berarti sama sebangun dengan trapesium LMNNK. Bisa dipahami ya untuk penjelasan apa itu dua bangun dikatakan kongruen. Yang pertama yang harus memenuhi yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan yang kedua itu apa? Sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita masuk ke dalam contoh soal. Jika kedua gambar berikut itu kongruen, tentukan nilai dari U dan F. Yang ditanyakan ini adalah apa? Tentukan nilai, berarti sudut dari U dan sudut dari F ya. Di sini ada 135. 135 adalah sisi yang diapit dengan simbol ini. Itu adalah sisinya adalah 135 dan 70 ya. 75. Coba dilihat. Sisi dari ini yang diapit adalah berapa? 135 sama 75 ya kan? Sisi yang berada di tengah-tengah ini berarti pasti diketahui berarti sisi dari ini adalah 75. Besar sudutnya adalah U adalah 75 derajat. Kemudian apa lagi yang kita ketahui? Bahwa sisi ini di antara 135 itu ada 80 derajat. Ini mempunyai simbol yang sama ya di sini ya. Nah, maka sudut ini berapa? 80 derajat. Ingat, dalam segi 4, besar sudut keseluruhannya adalah 360 derajat. Oke. Kalau di sini sudah diketahui 75 derajat, kemudian ada 135 derajat, 80 derajat, berarti sisanya berapa? Berarti 360 derajat dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 135 derajat ditambah dengan berapa? 80 derajat ditambah dengan 75 derajat. Maka tinggal berapa ini? Nah, tinggal berapa kira-kira?
135 ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 80 derajat. Kemudian tambah apa lagi? 135 ditambah dengan 80 derajat ditambah dengan 75. Ternyata sudutnya berapa? 290 derajat. 290 derajat dikurangi dengan 360 derajat berarti sisanya berapa? 70 derajat. Maka besar dari F adalah 70 derajat. Nah, maka dapat diketahui nilai dari U itu adalah 75 derajat dan F itu adalah 70 derajat. Sudah dipahami ya? Coba kita masuk ke dalam latihan. Coba analisis kesalahan, jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Kedua bangun di samping itu mempunyai 4 sisi. Dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi, kedua bangun tersebut apakah bisa dikatakan kongruen? Kedua bangun ini tidak dikatakan kongruen ternyata. Karena apa? Karena dua bangun, ya kan? Dua bangun itu tidak kongruen. Karena apa? Karena tidak sama sudutnya. Oke, terlihat dari mana? Benar, ini mempunyai panjang sisi yang sama, tapi ternyata mempunyai sudut yang berbeda. Jelas, dalam persegi itu setiap sudutnya ya, dia yaitu 360 derajat. Maka setiap berbentuk sudut siku-siku. Sedangkan kalau di sini adalah apa? Apa ini bentuknya adalah belah ketupat. Belah ketupat itu adalah sudutnya belum tentu berbentuk siku-siku. Belah ketupat ya, berarti apa? Karena tidak sama sudutnya, di mana gambar satu, gambar pertama adalah persegi dengan sudutnya pasti adalah 90 derajat, keseluruhannya berarti 360 derajat. Dan gambar kedua itu, kedua gambar apa? Gambar kedua itu belah ketupat. Belah ketupat itu belum tentu besar sudutnya adalah 90 derajat setiap sudutnya ini ya. Belum tentu besar ini, besar ini, besar ini, dan ini tuh sama-sama 90 derajat. Tapi kalau gambar yang pertama itu sudah terbukti ya. Kalau dalam persegi itu kan besar sudut keseluruhannya adalah 360 derajat. Maka setiap sudutnya ini adalah 90 derajat, ini 90 derajat, ini pun juga 90 derajat, dan ini 90 derajat. Ini belum dikatakan dua bangun yang kongruen. Atau kita dapat juga menyatakan bahwa apa? Dua bangun tersebut mempunyai 4 sisi dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Benar, sisinya yang bersesuaian sama panjang. Tetapi sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Sehingga kedua bangun tersebut tidak dapat dikatakan kongruen. Jelas ya? Apa itu dua bangun dikatakan kongruen? Di sini saya tekankan kembali bahwa panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan besar sudut yang bersesuaian juga sama besar. Harus memenuhi dua syarat tersebut. Baik, kita akan belajar tentang kesebangunan. Kalau kesebangunan berarti apa? Syarat dua bangun dikatakan sebangun jika apa yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Berarti mempunyai perbandingan yang senilai. Kemudian apa? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, mempunyai perbandingan yang senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama
besar. Coba kita akan masuk ke dalam latihan soal. Di sini ada dua segitiga ya. Segitiga yang pertama itu adalah segitiga ABC. Nah, kemudian segitiga yang kedua itu ukurannya lebih kecil. Itu ada segitiga DEF ya. Di sini diketahui panjang AB itu adalah 12 cm, panjang BC itu adalah 15 cm, DE itu adalah 6 cm. Dalam soal di sini adalah diketahui, nah, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Tentukan, tentukan EF. EF ini menentukan EF dulu agar kita dapat mengetahui apakah bangun ini sebangun atau tidak. Cara mencari EF kita dapat menggunakan suatu perbandingan yaitu dari yang ditanyakan sama dibandingkan dengan sisi yang sudah diketahui. Berarti kita kira-kira menggunakan apa jawabnya? Yuk, sisi yang sudah ditanyakan berarti apa sisi yang ditanyakan? EF. Dibandingkan dengan sisi apa yang sama? Berarti sisi B, BC. Kemudian dibandingkan sama dengan sisi-sisi yang sama-sama diketahui ya. Sisi yang sama diketahui ternyata di sini adalah panjang sisi dari DE, terus dibandingkan dengan panjang sisi dari AB. Kenapa kita tidak menggunakan DF dibandingkan dengan AC? Karena di sini sisi-sisinya belum diketahui, ya kan? Oke, kita masukkan ya. EF adalah sisi yang kita tanyakan. EF, panjang BC berapa di sini? 15 cm. Panjang dari DE berarti berapa? 6 cm. AB adalah berapa? 12 cm. Setelah itu kita langsung dapat operasikan dengan perkalian silang ya. Berarti EF dikali dengan 12 cm sama dengan berapa? 6 cm dikali dengan 15 cm. EF itu sama dengan ini ya, 6 cm dikali dengan 15 cm dibagi dengan 12. Kita sederhanakan. Dapatnya berapa? 12, 2. Maka panjang EF adalah berapa panjangnya? Panjangnya adalah 7,5 cm. 7,5 cm. Apakah kedua bangun ini dapat dikatakan kongruen? Coba, kalau dilihat dari perbandingan panjang sisinya itu kongruen, di mana di sini adalah 12, maka segitiga yang satunya 6. Berarti perbandingannya kan setengahnya kan, setengah dari ini. Ini juga sama. Ini juga hasilnya adalah setengah dari segitiga ini. Maka kedua segitiga tersebut dapat dikatakan dua bangun yang sebangun ya, karena mempunyai perbandingan apa? Mempunyai perbandingan panjang sisi yang sama. Perbandingan sisinya sama. Coba kita masuk ke dalam contoh soal kesebangunan. Jika kalian dihadapkan dengan soal seperti ini, apa yang kalian lakukan? Coba ya. Dari gambar tersebut, tentukan panjang dari EF. Panjang dari EF itu berapa berarti? Nah, di sini kita harus menggunakan apa yang dapat kita lakukan? Menggunakan garis bantu ya. Di sini kita lihat itu ada
bangun trapesium, yaitu trapesium yang besar itu trapesium A, B, C, D, dan trapesium yang kecil itu apa? E, F, C, D. Kita dapat menyelesaikan soal keseimbangan ini dengan menggunakan garis bantu. Coba lihat ya garis bantunya ya. Di sini Ibu akan menarik garis. Coba. Hmm, akan menarik garis ya. Ya, ibaratkan ini. Garisnya gini ya. Nah, ini kan sejajar, sisinya sama ya, maka ini mempunyai panjang yang sama. Kalau di sini 16 cm, di sini pun 16 cm. Di sini sama, 16 cm. Nah, di sini juga sama ya, 16 cm. Oke, di sini Ibu misalkan kasih titik P. Nah, di sini Ibu akan mencari titik, mencari Q. Ya, oke ya. Nah, untuk mencari panjang EF, kita perlu hanya menggunakan perbandingan dari bangun segitiga ini ya. Segitiga dari apa? Segitiga yaitu A, misal ya, segitiga yang besar ya, AQD dengan segitiga apa berarti? Dengan segitiga kecil berarti apa? Segitiga EPQ ya. EPD. Oke. Yang kita cari itu adalah panjang dari ini. Sedangkan yang baru diketahui itu adalah panjang dari PF. Oke. Untuk mencari dari ini kira-kira panjangnya berapa ya? Maka kita menggunakan perbandingan dari segitiga ini. Kita menggunakan perbandingan sisi yang ditanyakan sama sisi yang telah diketahui. Maka perbandingannya apa? Panjang dari apa tadi? EP ya. Berarti EP, panjang dari EP itu dibandingkan dengan panjang dari apa? A, Aki. Oke, kemudian disama dengan apa yang sudah sama-sama diketahui? Ternyata ini sisi-sisi yang sama-sama sudah diketahui, yaitu panjang dari DE dan dengan panjang dari DA. Oke, lihat ya. Panjang dari EP itu berapa? Oh, ternyata panjang dari EP itu hasil dari apa? Panjang dari EF, ya kan? Panjang dari EF ini dikurangi dengan 16 untuk mencari nilai dari EP per AQ. AQ-nya berapa AQ? AQ adalah di sini panjang dari A sampai B itu adalah 20 cm, maka kira-kira panjang dari AQ berapa? Berarti dari 12 cm dikurangi dengan 16, maka sisa 4 cm dibandingkan dengan DE. DE-nya di sini adalah 2 cm. Kemudian panjang dari DA. Panjang DE 2 cm. Panjang AE 6 cm. Berarti apa jumlah dari ini? 2 tambahkan 6 berarti berapa? 8 cm. Kemudian kita kalikan silang ya. Oke. Maka ketemunya adalah 8 dikali dengan EF dikurangi dengan 16 sama dengan apa? 2 cm dikali dengan 4 cm. Berarti ini ketemunya apa? 8 EF dikurangi dengan 8 kalikan 16. Berarti berapa? 128. 2 kalikan 4 adalah 8 cm. 8 EF, ingat di sini negatif. Kalau dipindah ruas berubah menjadi positif. Berarti apa? 8 cm ditambah dengan 128 cm. Sini ya. Maka 8 EF itu berapa? 8 ditambah dengan 128 hasilnya adalah 136 cm. EF adalah apa? 136 cm banding dengan 8 cm. EF hasilnya adalah 17 cm.
meter termata. Panjang dari EF itu adalah 17 cm. Bagaimana? Apakah ada yang bisa? Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan? Nah, saya tekankan kembali bahwa dua bangun dikatakan sebangun apabila mempunyai perbandingan panjang sisi yang sama besar, mempunyai perbandingan ya, dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Sekian untuk penjelasan terkait materi kekongruenan dan kesebangunan. Semoga dapat dipahami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.